jumpa lagi dengan ondel-ondel. Ondel-ondel lagi naik motor. Aduh, jatuh. Ngeng, jatuh lagi. Sampai deh di rumah nenek. Ondel-ondel lagi di rumah nenek nih. Ondel-ondel mau nanya nih, udah pernah lihat cara mamnya ikan piranha dan ikan laut lainnya belum? Kalau belum, saksikan sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe. Nah, ini videonya. Selamat menyaksikan. Kak Adel ya. Sudah ada Kak Jina ini dengan Kak Adel biar mereka semangat. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Wow, kita lihat sih para pemuji Kak Adel dan Kak Junaidi-nya sudah mulai beraksi ya, memberikan makan untuk ikan-ikan dan menghibur para pengunjung. Para pemuji saja kalau Anda ketahui di sini kakak penyelamnya membawakan makanan yang tadi saya sudah sampaikan. Dia membawakan satu embernya beratnya sampai 25 kg. Di sini katanya bawa 2 ember, jadi totalnya ada 50 kg dalam satu kali pemberian makan. Satu kali pemberian makan. Kalau satu hari, Siwon Ancol berhasil menghabiskan hingga 150 kg makanan untuk di akuarium utama saja. Banyak ya. Karena ternyata para pengunjung perlu Anda ketahui, akuarium utama kami ini ya menampung hingga 13.000 ikan. Banyak gak? Banyak. Karena ternyata akuarium kami adalah akuarium terbesar nomor 1 se-Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat akuarium utamanya? Nah, kita masuk ke sejarah akuarium utama nomor 1 di Indonesia sampai saat ini. Belum ada yang ngalahin ya di Indonesia. Jadi mana para penjajah pernah Anda ketahui, kita sempat dinominasikan mau jadi akuarium terbesar nomor 1 se-Asia Tenggara. Tapi karena di Asia Tenggara masih banyak akuarium-akuarium besar lainnya, ternyata akuarium kali ini ya dikalahkan oleh akuarium yang berada di luar, di Singapura. Namanya adalah Southeast Asia Aquarium atau Seaquarium. Ternyata di Singapura dia bisa menampung hingga 35 juta liter air. Kalau di Siwon Ancol berapa Kak? Kita hanya berhasil menampung 5 juta liter air saja. Kita kalah, kurang lebihnya 7 kali lipatnya ya. Dan yang baru menjadi di Singapura atau di Seaquarium dia bisa menampung hingga 2 ekor ikan hiu paus. Di Siwon Ancol karena kita nggak mau ketinggalan jauh, kita berhasil menampung 2 kakak penyelam yang ganteng-ganteng di sini. Nggak kalah ya, ada yang ganteng soalnya. Dan para penjajahnya pernah Anda ketahui bahwa ternyata untuk ikan-ikannya ada banyak, mas 13.000 ikan. Untuk airnya ada 5 juta liter air. Kok kacanya nggak pecah, mas bohong ya? Oke, aku nggak pernah bohong di sini. Ini bukan kaca ternyata, ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah akrilik para pengunjung. Dari mana untuk akrilik ini ketebalannya hingga 20 cm. Makanya kita bisa menampung ikan yang sebesar ini. Tuh, lihat ya. Wow, waduh, ikannya hitam keabu-abuan, itu enak disiput, harganya mahal. Ada yang tahu ikan apa? Ikan kerapu, benar sekali. Wih, yang Jawa pencinta siput kayaknya nih ya. Ikan kerapu enak untuk dimakan, bener gak? Bener. Wih, yang suka makan pasti tahu nih. Ikan kerapu, ada lagi di sini ikan kue, ekor kuning, ikan kakap merah, ikan-ikan batu karang adalah hewan yang bisa dikonsumsi. Kebanyakan dari mereka bisa dikonsumsi ternyata. Tapi para pengunjung, karena di sini aku akan memberikan fakta unik, ya, bahwa ikan-ikan batu karang kita harus selalu memperhatikan berat mereka. Kenapa? Di dalam tubuh ikan-ikan batu karang, ikan kerapu yang besar tadi beratnya sudah sampai 178 kg, hampir 200 kg. Ya, kalau kita makan satu RT, semua satu RT bisa keracunan. Karena di tubuhnya punya racun namanya adalah ciguatera. Ciguatera adalah pengakumulasian racun, semakin berat badannya semakin berat ya, semakin besar ya. Jadi mana para penjajah perlu Anda ketahui ternyata untuk ciguatera ini bisa menyebabkan pusing-pusing dan mual-mual. Dan yang paling parah, kalau sudah pusing dan mual, ikannya masih coba untuk dimakan, itu bisa menyebabkan keracunan. Berbusa mulutnya dan kematian. Jadi seperti itu ya. Dan para penjajahnya kita lanjut lagi bahas ikan yang lain, masih banyak. Kita kesamping dulu ikan-ikan batu karang, karena di sini ada ikan yang selalu cari perhatian, selalu tersenyum, gepeng, gak pernah galau. Ikan apa namanya? Ikan pari, benar sekali. Nah, ikan pari di luar sana katanya berbahaya, bener gak sih? Bener. Katanya punya duri beracun, bener ya? Benar. Ada yang tahu duri beracunnya di mana?
Di buntut, di ekor, di ujung atau di pangkal? Di ujung. Luar biasa yang jawab di ujungnya. Kalian benar, tapi benar-benar salah. Karena ternyata duri beracunnya di bagian pangkal ekor. Tuh ya. Jadi bagiannya kalau punya berpikiran, awas duri beracunnya. Ekornya jangan dipegang, ada racunnya. Ternyata ekornya nggak apa-apa, pegang aja nggak ada racunnya karena racunnya berada di pangkal ekor dan dia dikategorikan hewan berbahaya. Kita harus bisa bedakan dulu nih, berbahaya dan ganas. Hewan berbahaya adalah hewan yang mempunyai senjata untuk melindungi dirinya. Mereka bersifat defensif, ya. Untuk ikan yang ganas adalah hewan yang lebih cenderung bersifat ofensif atau mereka lebih bergerak dulu, ya. Jadi para pengunjung sudah tahu bahwa ikan pari ini menggunakan duri beracun kalau dia sudah mulai merasa terancam. Nah, para pengunjung di area Taxpo kita mempunyai ikan pari. Mereka aman untuk disentuh nggak Kak? Aman, asal kita megangnya dengan baik dan benar, ya. Sekali lagi mereka akan menegakkan duri beracun ya, kalau mereka sudah merasa terancam. Nah, di sini kita lihat kakak penyelamnya memberikan makan ikan parinya, tidak menaikkan duri beracun karena namanya baik hati, memberikan makan ikan parinya. Dan para pengunjung center perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata di sini kita punya 4 jenis ikan pari. Ada ikan pari kelapa yang besar, nih ikan pari kelapa. Ada ikan pari bendera, ada ikan pari macan, dan ada ikan pari burung berinduk mancung. Ikan pari burung berinduk mancung atau igereng. Nah, ada yang mancung, ada yang pesek nggak? Ada, ya. Yang pesek di akuarium nomor 4. Nah, jadi yang pesek bukan MC-nya, bukan ya. Ada di akuarium nomor 4. Dan para manusia perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk ikan ya, ikan pari burung berinduk mancung, kita akan lihat dia punya kebiasaan unik. Ternyata ikan pari juga punya rasa simpati. Apa tuh Kak? Dia ini akan mencoba mencium kakak penyelamnya, mengucapkan rasa terima kasih karena telah diberikan makan. Jadi kalau ada yang lihat ikan pari cium kakak penyelam, itu tandanya dia lagi mengucapkan rasa terima kasih untuk hari ini, ya.